Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Ardani, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Mataram. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sebuah legenda yang berasal dari Pulau Lombok. Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat menyimpan banyak keindahan alam, termasuk di Pantai Putri Nyali. Pantai ini juga dikenal memiliki legenda, yaitu Putri Mandalika. Legenda Putri Mandalika telah banyak diketahui oleh orang sekitar dan banyak disukai oleh banyak orang. Legenda Putri Mandalika banyak dibuatkan film atau drama menggunakan bahasa Sasak atau bahasa daerah dari Lombok, atau bisa menggunakan bahasa Inggris. Fungsinya untuk terus mengingat kisah ini. Baiklah, di sini saya akan menceritakan kisah Putri Mandalika. Dahulu kala ada seorang raja yang memerintahkan suatu wilayah yang tentram dan makmur. Raja kemudian dikaruniai seorang putri bernama Mandalika. Putri Mandalika dikenal sebagai seorang yang memiliki paras yang sangat cantik dan baik hati. Ketika berbicara, ia menggunakan bahasa yang sopan dan tutur kata yang amat lembut. Karena semua keistimewaan yang dia miliki, ia dilamar oleh banyak pangeran dan pemuda. Sang raja pun meminta Putri Mandalika untuk memilih lamaran siapa yang akan diterima. Ia pun pergi bersemedi untuk memilih mana yang terbaik dari semua lamaran yang datang. Sampailah pada sebuah keputusan di mana sang putri meminta semua pangeran dan pemuda berkumpul di pantai Seger atau Pantai Kuta saat pagi buta sebelum azan subuh diperdengarkan. Ia berdiri di sebuah batu besar dan menyampaikan beberapa kata. Dalam ucapannya, ia berharap agar tidak ada perpecahan atau peperangan karena memperebutkan dirinya. Usai mengucapkan hal tersebut, Putri Mandalika memutuskan untuk terjun ke dalam laut. Semua orang lantas mencarinya. Sayang, sang putri tidak ditemukan. Cacing tersebut dipercaya sebagai jelmaan Putri Mandalika yang hilang. Dari kisah ini, penduduk sekitar akhirnya selalu melaksanakan upacara bau nyali. Upacara bau nyali tersebut diperingati untuk mencari cacing pada tanggal 20 bulan 10 pada penanggalan suku Sasak atau hari di mana putri hilang di laut. Baiklah, amanat yang bisa diambil dari kisah Putri Mandalika ini adalah rela berkorban agar tidak terjadi peperangan atau permusuhan, serta berpikirlah bijak sebelum mengambil sebuah keputusan. Mungkin sekian dari cerita Putri Mandalika ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, di pantai selatan Pulau Lombok, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Tunjung Bitung. Kerajaan tersebut diperintah oleh seorang raja bernama Tonjang Beru bersama permaisurinya Dewi Seranting. Raja Tonjang Beru terbilang arif dan bijaksana. Seluruh rakyatnya hidup makmur, aman, dan sentosa. Raja Tonjang Beru memiliki seorang putri cantik jelita yang terkenal ramah, sopan, dan bertutur bahasa lembut bernama Putri Mandalika. Pesona Putri Mandalika sampai ke negeri seberang. Para pangeran dari berbagai kerajaan telah mendengar berita tersebut. Kemudian datang bergantian untuk melamar sang putri.
Namun, tak satu pun pangeran yang melamar ia terima. Maka mereka pun bersepakat untuk mengadu keberuntungan melalui peperangan. Siapa yang menang dalam peperangan tersebut, maka dialah yang berhak memperistri sang putri. Suatu hari, berita tentang akan terjadinya peperangan antara beberapa kerajaan sampai ke telinga raja. Raja Tonjang Beru segera memanggil putrinya untuk membicarakan masalah tersebut. Wahai putriku, ayahanda mendengar bahwa di negeri ini akan terjadi peperangan antara pangeran yang ingin memperebutkanmu. Mereka bersepakat bahwa siapa yang memenangkan perang itu akan menjadi suamimu. Putri sudah mendengar berita itu, ayahanda. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Maafkan putri, ayahanda. Ini semua salah putri, karena telah menolak semua lamaran mereka. Jika ayahanda berkenan, izinkanlah putri yang menyelesaikan semua masalah ini. Baiklah putriku. Dalam renungan panjangnya, Putri Mandalika mengambil keputusan bijaksana untuk memilih mengorbankan jiwa dan raganya. Ia siap merelakan jiwanya demi menghindari terjadinya peperangan yang akan memakan korban yang lebih banyak. Namun, sebelum melaksanakan niatnya, sang putri melakukan semedi terlebih dahulu. Dalam semedinya, ia mendapat wangsit agar mengundang semua pangeran dalam pertemuan pada tanggal 20 bulan 10 Penanggalan Sasa di pantai Seger Kuta, Lombok Tengah. Semua pangeran yang diundang harus disertai oleh seluruh rakyatnya dan datang sebelum matahari terbit. Ketika hari yang telah ditentukan tiba, tampaklah pemandangan yang sangat menarik. Ribuan undangan dari berbagai negeri berbondong-bondong datang ke pantai Seger Kuta. Ketika sang putri tiba di tempat dengan diusung menggunakan usungan yang berlapiskan emas, seluruh undangan serentak memberi hormat kepada sang putri. Tidak berapa lama, sang putri melangkah beberapa kali, lalu berhenti di onggokan batu, membelakangi laut lepas. Di tempat ia berdiri, Putri Mandalika kemudian menebarkan pandangannya ke seluruh undangan yang jumlahnya ribuan itu. Wahai ayahanda dan ibunda, serta semua pangeran dan rakyat negeri Tonjang Beru yang aku cintai. Setelah aku pikirkan dengan matang, aku memutuskan bahwa diriku untuk kalian semua. Aku tidak dapat memilih satu di antara banyak pangeran. Diriku telah ditakdirkan menjadi nyale yang dapat kalian nikmati bersama pada bulan dan tanggal saat munculnya nyale di permukaan laut. Belum sempat ayahanda dan ibundanya berkata-kata, tiba-tiba sang putri menceburkan diri ke dalam laut dan langsung telan. Tak lama kemudian, tiba-tiba bermunculan binatang kecil yang jumlahnya banyak dari dasar laut. Binatang itu disebut dengan nyale. Seluruh masyarakat yang menyaksikan peristiwa itu meyakini bahwa nyale tersebut adalah jelmaan Putri Mandalika.
Sesuai pesan sang putri, mereka pun beramai-ramai dan berlomba-lomba mengambil binatang itu sebanyak-banyaknya untuk dinikmati sebagai tanda cinta kasih kepada sang putri.